Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, patut kita mengucap syukur kepadanya, oleh karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami, dan ketika Engkau memberikan menyatakan kepada kami hari yang baru hari ini, kami percaya Tuhan menginginkan kami semua untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, apapun yang kami alami. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami siap untuk membaca mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih kemudian melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupan kita. Saudara, di masa-masa Advent seperti sekarang ini, kita tentu akan memaknai bagaimana sebenarnya kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika hari-hari ini kita berbicara tentang pergumulan, tentang berbagai hal yang membuat kita bergumul dan merasakan kehidupan kita semakin hari semakin berat. Saudara-saudara, banyak orang salah kaprah, termasuk orang percaya, yang menilai bahwa jika kita setia dalam persekutuan kepada Tuhan, maka secara otomatis kehidupan kita akan aman, bebas hambatan. Harus dipahami, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan hal-hal seperti itu. Selama kita berada di dalam dunia ini, kenyataan yang harus kita terima adalah bahwa kita kadang-kala akan menerima pergumulan tantangan hidup dalam kehidupan ini. Dan bagaimana sebenarnya kita mengharapkan kehadiran Allah dalam bagian-bagian penderitaan dan pergumulan kita seperti itu? Melalui firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat 10 bacaan harian kita hari ini, digambarkan di sana bahwa penyelamatan Allah itu sangat khas sekali. Penyelamatan Allah itu sungguh-sungguh berada dalam peristiwa kehidupan kita yang paling nyata. Ketika kita bergumul, ketika kita menderita, Allah datang dan menjanjikan kepada kita kelepasan. Nah sekarang saudara-saudara, bagaimana sebenarnya? Dalam pergumulan dan penderitaan itu sebenarnya kita diajak oleh Allah untuk tetap setia kepadanya. Alangkah indahnya saudara-saudara, kehidupan yang sekalipun penuh dengan pergumulan, tapi kita perjuangkan dalam iman, tetap mempercayai Tuhan di dalam pergumulan itu. Karena firman Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa di akhir kehidupan ini. Bahwa pada akhirnya Allah akan datang, satu-satunya kuasa yang ada di bagian terakhir kehidupan kita,
yang menghakimi setiap orang, yang akan mengganjar setiap orang dengan perbuatannya, adalah Allah yang punya kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang beriman dan sungguh-sungguh menjalani kehidupannya di dunia ini dengan lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, di masa Advent ini dan juga di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan kita, sebesar dan sebanyak apapun pergumulan kita, yakin dan percaya dalam Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami mendapatkan satu kekuatan dari firman-Mu, bahwa sekalipun pergumulan dan tantangan hidup itu semakin berat dari hari ke hari yang kami alami, baik secara pribadi dalam persekutuan atau yang dialami oleh begitu banyak orang karena bencana alam saat ini, kami diingatkan bahwa dalam kondisi seperti itu, kami harus mengandalkan kuasa Tuhan yang selalu setia untuk memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan bahkan hasil akhir dari semua itu adalah keselamatan bagi orang yang tetap setia. Kami mau berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Bapak Yulis Dengan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembon, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Rurus, Stefanus Baturante, Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onni Eslak Burlawal, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Nasia, Nyonya Ganna Pabisa, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoa, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Yospina Kurungan, Gracia, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Semboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Ruben Siang, Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Saranga, Nyonya Martin Balle, Alfa Renra, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Saudara Novani Matu, Pendeta C. Sampetoding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna, atau juga yang berada dalam pergumulan karena bencana alam, baik banjir yang melanda sebagian besar di kota ini maupun banjir di tempat yang lain, atau juga bencana gunung berapi, Semeru, daerah-daerah di sekitar Tuhan yang kena dampak dari semua itu. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan hidup dalam kondisi seperti ini Tuhan. Belum lagi di masa pandemi ini, kami sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kekuatan itu kami peroleh melalui firman-Mu saat ini. Bahwa bagi siapapun yang setia di tengah-tengah pergumulan di dunia ini, maka yang seperti itulah yang layak untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu kekuatan kami, itu pengharapan kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapa di sorga, berkati pelayanan di tengah-tengah jemaat, berkati seluruh majelis gereja-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua untuk mengangkat tugas pelayanan di dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, berkati semua yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah di tengah-tengah semua bagian kehidupan yang ada di dalam kehidupan kami dan di sekitar kehidupan kami, di dalamnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati kami hari ini dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan dan apapun yang kami jalani di dalam Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu di sepanjang hidup kami. Berkati kami terus Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan baik. Yakin percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Salam